paling nggak suka orangnya. Ya kalau hitam katakan hitam, putih katakan putih gitu loh. Ini merah katakan merah. Ini banyak yang suam-suam kuku gara-gara kannya dapat koin. Astaga. Gitu loh. Ya kan akhirnya ya, tapi saya ini teman-teman ya. Saya salut seorang BAB ini teman-teman. Bukan karena ada dia, bukan. Ya sorry ya. Saya bukan orangnya tidak mau kalau ada orangnya itu mau saya angkat-angkat, bukan. Waktu itu masuklah Onenes ya, berapa kali digiring ya. Aku masuk ke roomnya waktu itu kalau nggak salah bukan hostnya BAB kalau nggak salah itu. Waktu itu entah siapalah host, tapi ada BAB di situ, ada yang lain-lain lah, rest area ada juga di situ. Digiring untuk memperkeruh suasana pertikaian orang ini dengan BSM lah dulu gitu kan. Tidak satu kata pun yang muncul dari grupnya, dari timnya BAB, teman-teman. Jadi jangan kalian kira bahwa saya itu tidak detail untuk menerima informasi dan juga untuk mengevaluasi orang. Saya itu detail sekali, teman-teman. Saya masuk di situ. Tahulah kalian kan si itu yang Onenes si peot itu, tahu kan kalian kan? Tahu. Tahu kan? Yang lucunya lagi itu ini. Ya. Kawan-kawan Tritunggal malah percaya berita dari sana. Astaga, saya bilang gitu. Nah, itu ada dia. buktinya nggak? Katanya mereka, ya sama aja jemaat mati lampu. Saya bilang. Betul. Nah, itu dia. Ya, saya ada orangnya di situ, ya. Saya yang menjadi saksi di situ, digoreng di situ, digoreng. Tidak satu kata pun yang muncul dari BAB ataupun teman-temannya yang lain itu bisa digoreng menjawab si Onenes itu, si bidat itu. Akhirnya tahu nggak teman-teman? Lama-lama dia turun sendirong. Karena nggak bisa dia ngadu domba. Betul. Saya tetap di situ di room itu, saya diam aja terus. Saya diam, saya tidak sapa dia. Dia pas naik itu shalom, sok-sok Kristen gitulah kan, sok-sok Kristen. Sosok Kristen. Sok-sok Kristen yang ramah lah gitu kan, shalom gitu. Saya diem di situ. Tapi dia nggak nyebut saya karena kan tahu, oh ini bahaya si Red Dom. Diam aku di situ, diam aku di situ. Akhirnya dia turun sendiri. Nah jadi begitu teman-teman. Makanya saya bilang ya, kalau ada orang yang mau menggoreng-goreng, jangan langsung percaya. Ya, jadi jangan dibilang itu tuh si BAB itu dua. Ada lagi itu isunya yang baru minggu-minggu ini. Ya. Mana kawan-kawan Kristen yang nggak mau lagi menghujat, wah kalian sudah disetir sama BAB. Kapan-kapan saya pernah nyetir orang. Yang mau menghujat silakan sana ke room polemikus. Yang room yang udah nggak lagi jadi penghujat jangan digangguin. Nanti dia jadi penghujat lagi. Betul. Lama-lama orang nggak tahan dulu kena dulu. Kesakitan yang udah dirasain sama kawan-kawan, saya nggak sok ngerasa paling suci. Silakan gitu loh. Oh masih di level yang ini, silakan cari roomnya yang sesuai gitu loh. Yes. Orang Iya, Kristen betul. itu harusnya jelas gitu, yang kayak gitu kan. Iya, Oh ini udah harus nggak bijak. menghujat nih, ini udah tenang nih, harus bijak. Biarin aja, jangan digangguin orang-orang sayanya. Ya, jadi begitu teman-teman ya, udah terjawab sudah ya. Kalau mau digiring, dan juga saya juga bingung dengan ibu itu ya, yang sering masuk dan sering memperbincangkan tentang visi dan misi room ini ya, selalu mau menggiring. Dan yang paling seru itu si Kiai Murtad juga disebut di situ, mau digiring katanya. Oh gampang itu si BAB Kiai Murtad, mana mungkin lah si Kiai Murtad mau ikut-ikutannya. Waduh, tahu kalian teman-teman ya, kalau masalah ilmu agama RT 6, apakah mungkin lebih paham seorang Edi Sidabutar dari orang-orang ini teman-teman, dari beliau-beliau ini? Seperti Kiai Murtad itu dia dari universitas salah satu Dari UIN dia. ya, Uin ya, loh, ya, Uin. dia bagian hadis loh. Tahu nggak kalian? Sejahat-jahatnya mulut beliau itu, tahu nggak kalian itu? Kalau saya udah muncul di bawah ataupun dia itu langsung gagu itu Negor. teman-teman. Gagu dia itu kalau udah ada Red Damarbun muncul atau
udah naik aja ke atas, dia itu langsung langsung di mute itu. Tadinya itu nggak bisa berhenti, terus dia ngomong itu. Saya masuk itu langsung gagu, dia gagu. Iya, nggak suka gosip, nggak mau, nggak akan mungkin. Kiai Murtad juga disebut tadi di situ. Aduh, Takut takut diterkam. Nggak bisa lah kalau di Alama atau di Berakin News, karena saya di Alama saya ketua umumnya, di Berakin News saya komisaris, jadi mereka pasti konfirmasi dulu gitu, layak atau enggak layaknya pasti saya yang handle. CPI asal jangan BAB bukannya masih Islam ya. Iya, Ya, ya ya, udah gak ya. usah itu mah udah orang sinting. Gak usah di itu. Iya, jadi CPI si Kiai Murtad itu enggak itu kan itu, waduh, ampun kalau dia udah bertausiah teman-teman. Aduh. Langit pun bisa runtuh ke bawah teman-teman kalau dia. Tapi aku mau di bawah aja, apalagi naik ke atas. Udah dia itu gagu, biar tahu kalian. Masa mau digiring, mau kayak mau gini loh, kayak sepertinya ibu itu kayak mau adu jotos gitu dengan aku gitu loh. Aneh. Gitu loh. Dikira mungkin bisa digiring. Oh, si BAB mau dikirimin Ferrari atau Lamborghini gitu caranya. Enggak lah. Saya kalau cuman sekedar mau nyari mamon, saya di Islam aja hidup saya nggak kekurangan, kawan-kawan. Betul. Iya. Boleh disandingin lah sama Enggak, kawan-kawan murtadin yang lain gini yang bro. Aku tuh pernah anak buahku, karyawanku salah transfer ke BAB ini. Nah ini perlu kalian tahu nih, teman-teman. Ini berapa ratus orang ini ya ini. Tahu nggak kalian? Kalau dia itu yang benar-benar bukan anak Tuhan, teman-teman, bisa dia nggak ada kak, nggak ini bisa dia seperti itu, teman-teman. Karyawanku salah ini, salah Uberwisen, teman-teman. Per detik dia kembaliin. Mantap. Ya, jadi jangan kalian kira saya ini tidak kenal si BAB, terus dia omongin si Kiai Murtad di situ. Udah ku bilang saat dia bertausiah, dia habis memukuli para kadrun-kadrun itu. Kalau saya udah naik aja ke atas, si Kiai Murtad itu pasti gagu mulutnya. Jadi saya itu bukan gila-gila hormat gitu loh. Jadi walaupun saya itu di mata si Bom, di mata si Iskariot, mungkin saya ini tidak apa-apa, tapi ya tunggu tanggal mainnya si Iskariot akan kita pakein baju Shopee. Gitu. Ya, jadi kita nggak ada yang harus disembunyiin. Gitu loh. Silakan, Bro Beadu. bantu doa lah. Halo kawan-kawan, saya mau mundur dulu ya, udah jam 4 subuh di sini. Saya mau istirahat Oke, bro. dulu. Baik semua, BAB, Oppo, Minta, Ken, Tin, Roti hidup. Saya juga mau izin pamit Halo kawan-kawan semua. Mbak Itu Putra. Bye. saya kalau kelamaan di sini nanti pasti kena framing. Itu Reda Marbun tuh masih Islam, itu penyusup. Bentar Bang BAB, Di sini aja dulu Bang BAB, di sini Si aja. Pin mau ngomong sama Bang BAB nih. Bilang apa? Oh, bukan mau bilang tadi. Enggak. Omongin lah apa yang mau ngomong. Selamat Natal Bang BAB. Iya, Natal, itu. Kak. Ya. Waduh, namanya susah disebut. Pina. Pin. Oh, Pin. Pakai Joseph Bang, pakai Joseph. Oh, Josephine, oke. Iya. Apa Mas Bintang ini? Lanjut Ben. Jadi kawan-kawan paham ya kenapa saya nggak main di room kawan-kawan Kristen itu bukan karena saya benci, Atau tapi saya sombong. nggak mau nanti kawan-kawannya kena framing gara-gara saya gitu. Betul. Iya. Dibilangin masih Islam lah, penyusup lah nanti. Jelas-jelas dari lahir Kristen udah kena babi dia.
lanjutin aja Bang BAB terus begitu Bang BAB. Nanti kami yang main-main ke rumah Bang. Karena kan banyak yang masih baru kan. Iya. Iya, betul Bang. Gitu. Iya, betul. Tapi pesan Bang Atau kalau gimana bisa nih Bang BAB? Apa kita ngumpul semua di Komale Bang BAB biar aman? Wah jangan. Herder. Nambah kena marah nanti. Mau digigit? Siapa yang berani? Kita gigit ayo. Enggak lah, saya kalau masalah apa ya? Saya mendingan ngata-ngatain sebelah aja lah daripada ngata-ngatain di sana. betul. Iyalah, Di sini kita nggak ngatain sih sebenarnya. hanya ngebahas. Lucu-lucu aja, lucu-lucu. Hanya ngebahas. Nanti omongan saya salah di room ini digoreng sama orang. Ya, betul, cek Bang. ombak aja bang, cek ombak. Kalau cek ombak biarin nanti anggota-anggota aja. Tapi Bang, lanjutin lagi pengajiannya dan itu Bang, Ya, nanti. kritik teksnya itu Bang. Itu bagus tuh Bang. Mungkin di awal tahun depan Iya, nggak apa-apa Bang. saya ada pengajaran juga langsung tiap bulan itu di Bandung. Karena Iya. yang Bandung ini menurut saya sih lumbung besar ya. Betul. Lumbung besar untuk kita menjala, jangan dilepas lah. Ya puji Ya. Tuhan kita setiap bulannya itu adalah petobat-petobat baru yang memang harus butuh pengajaran dasar-dasar kekristenan. For Kerjasama untuk informasi aja Bang BAB. Memang Bandung itu perlu. Karena apa? Karena Aceh, Sumatera Barat itu sudah diacak-acak sama kekristenan. Iya. Jadi tinggal Bandung ini memang Bang. Lanjut Bang. gitu. Karena kan yang intoleransi masih banyak juga tuh Jawa Barat. Iya, betul. Iya. Bantu doa kalau lagi di gereja, sebut daerahnya gitu. Termasuk Bandung salah satunya. Siap. Jadi kita selalu menyertakan Tuhan Yesus di dalam setiap penginjilan kita. Biarkan Tuhan yang bekerja, kita cuma menyampaikan. Iya. Ya. Di gereja kita Bang ada satu topik doa khusus untuk penginjilan dan semua penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang yang memberi diri Bang. Jadi tetap kita support dengan doa. Terus semangat. Iya. Ya, sama lah itu. Kalian kira yang murtadin dijaga, oten aja kurang ajar. Ngeri kan Bang Bebe kan, ngeri kan. Gak usah itulah dulu. Ini mulai menggigit nih. Ya begitu. Udah saya bilang. Gitu loh. Kalau saya berteman dengan si A, berarti itu saya itu pasti udah dengan cara evaluasi yang sudah lama gitu. Nggak ada ojok-ojok, langsung dekat gitu ya, nggak bisa begitu juga gitu loh. Aku udah bilang sama kalian kemarin itu, yang mau ketemuan dengan kita itu adalah memang timnya BAB dengan Bu Fadila juga. Cuman kan karena dia sudah Ketumbur duluan saya di sudah- Bali. sudah ada ini termin di Bali ya jadi akhirnya yang lain juga begitu, dan juga kami pun sebagai orang-orang yang mau berkunjung ke Konoha harus melihat apakah mereka ini bisa duduk bareng ya kan. Kadang ada juga yang masih off cam, nggak mungkin kan kami gabung dengan timnya BAB karena rata-rata yang bersama dengan BAB itu kan semua yang sudah dikenal orang begitu loh teman-teman. Jadi jangan kalian kira jangan sok-sok ini aja gitu loh. Yang dari murtadin ini harus berhati-hati itu. Ten aja iblis coba. Saya itu orangnya to the point gitu loh. Saya orangnya itu dari nama saya itu memang Redda itu. Biar tahu kalian red merah, dannya itu bahasa Batak. Iya. Jadi artinya kalau merah katakan iya gitu. Itu artinya. Jadi saya nggak ada yang semu-semu. Loh, ya jadi nggak usah BAB terlalu. udah jadi Hindu, iya. Iya betul. Iya betul, sing aku Tritunggal justru kurang. Aduh, pemegang kunci sorga, Bang Tuyul.
gini loh, jangan kita juga sebagai orang Kristen menjadi batu sandungan juga buat orang yang mau masuk ke terang gitu loh. Ya. Ini harus kita pikirkan baik-baik. Jangan ya. Jangan, apalagi sekarang kini kan banyak sekali pemegang kunci surga ini, apologet ini, ya kan, Tritunggal, Triteos, Trititis, aduh gila aku itu. Nah, juga kalau CPI itu dia kan harus menjaga juga, ya kan, memang dia kan emang sekarang ini dia fokus juga penginjilan dan dia kan sekolah juga kan. Jadi memang bergabung ke sini tuh ya nantilah itu ada saatnya mungkin ya. Jadi janganlah dulu. Offline dia sekarang. Udah 1 bulan nih offline. Iya, betul. Gitulah. Tapi yang jelas kita aman-aman aja ya. Kita semuanya ada di balik layar juga kita ada hubungan baik-baik begitu ya. Itu yang paling penting. Berani berhubungan, jangan hanya menerima donasi-donasi, ya kan? Ngomong seperti pemegang kunci surga gitu loh. Jadi jangan, saya itu paling nggak suka kalau murtadin itu hati-hati. Oh, tenang biadab. Oke lah, Bro BAB, siapa tahu ada Ya. urusan. Thank you lah Saya ya. lagi ada urusan ini. Iya, Anak-anak laporan harus iya, oke lah, diberesin. oke. Thank you ya, Bro ya. Thank you, makasih Terima ya. kasih ya itu kawan-kawan semua, Pak It. Nanti itu di ini aja ya, tinggal ketemuan nanti di itu ya, di pick up ya. Ya, siap. Bawa aja nanti ya. Iya, oke lah, oke Bro. Ya. Shalom Thank you semua, ya. Tuhan berkati. Shalom, Tuhan berkati Shalom. juga. Salam kawan. Merry Christmas. Semangat ya. Tuhan BAB berkati. tetap semangat ya kawan ya. Tetap semangat. Tuhan berkati. Cemungut. Hamuna. Kayaknya sepertinya Broken masih ada gitu yang belum tersampaikan dengan leluasa dari tadi, Broken ini. Coba Bang Ken. Enggak. Sudah tersampaikan semua, apalagi ada Kareda ini. 1 kali gigit langsung semua rabies. Rabies nggak tuh? Cuma ngendus. Kayak ngendus gitu langsung terdeteksi. Tapi Pak Ken, kalau rabies ada dokternya, Pak Bom dokternya. Dia menyediakan obat-obatan di apotekernya. Justru kayak dia digigit sampai rabies saja nggak apa-apa, supaya bertobat. Ampun. Tapi bingung loh kakak ya teman-teman ya dengan itu loh Bro Bintang dengan adanya tadi dibahas berarti room ini memang sangat berbahaya juga buat soitan ya. Kok sampai fokus dengan ngebahas room ini dan ibu itu kayaknya lebih apa ya? Sepertinya mau kekurangan orang ya, kekurangan pasukan ya. Tapi Kak, siapanya ibu itu Kak? Ya itulah kan tadi orang-orang pun sudah sebut Oh, dia. siapa Bro. sih? Gak tahu Sebutkan aku ini dulu. siapa. Iya, sebutkan dulu. Nggak tahu kami. Depannya apa Itu hurufnya? yang bersama si B2 itu ya Tuhan. Shell Kakak. Itu tuh si Nika tuh, ampun. Oh, si stres. Oh iya. Iya, betul. Si stres. Sampai mau ngerekrut si Kiai Murtadin, si BAB bersama teman-temannya BAB mau membicarakan mau melawan room ini. Astaga. Siapa DB? Siapa Kita DB? tuh imut-imut loh. DB siapa DB? Gak, Bintang ini gimana sih? Dewi Bulan. Oh. Tanyalah si Bom. Aduh, Jangan. Kalau Bu Dewi Bulan ya, bertobatlah Bu Dewi Bulan. Ya nggak usah dibahas-bahas namanya. Males. Enggak, lebih bagus ku sebut namanya. Bertobat kau Ibu Dewi Bulan. ya, Udah soalnya udah. gini loh ya. Aku tuh nggak pernah nyenggol dia dan juga aku tuh nggak mau huru hara gitu loh. Yang bener-bener yang mulut-mulut yang biadab itu yang gua sikat itu ya mulut si Bom gitu loh. Karena perseteruan ini semua berawal dari si Bom. Jangan dilihat sekarang-sekarang waktu si Bom bilang, "Iya saya kan mau minta maaf." Jangan dilihat yang sekarang gitu loh. Oh, kamu ini bukan pemaaf dong, herder, ketua herder. Bukan masalah pemaaf, ya pertanggungjawabkan apa yang Bang sudah kamu debitur. lakukan.
Benar. Benar Inong. Itu loh. Seperti si Iskariot. Oh, seenak itu dia saat ini. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Itu artinya room ini gitu loh. Bukan saya mau berdebat dengan si A, si B. Kalian lihat orang siapapun mau merekrut saya dari WA, dari apapun bergabung ke sini mau menggiring saya. Udah pastor besar, udah terkenal di dunia nyata. Coba. Jelas kan? Jelas kan kalian lihat? Jelas loh kalian lihat itu berapa kali masuk ke room ini untuk menggiring saya. Coba. Emang bisa masuk? Enggak bisa. B2 lagi. Itu loh. Emang rusuh. Bom masih bahas malam. Kok sampai si Kiai Iya Murad? Kak, tapi mukanya makin stres gitu loh Kak. Ih ngeri banget Kak. Hantu. Kalian Stres gitu. lihat kan? Aku dikirimin videonya. Iya kan, lihat tadi video yang aku kirim kan. Serem banget Kak. Makanya kan udah terus kan gini, apa namanya? Oke, ya Mr. Bean. Iya, biar tahu kalian itu sangat berharga memang ini ketua herder ini sangat berharga. Bayanginlah karena tidak berhasil untuk merekrut seorang ketua herder itu sampai ngoceh-ngoceh kayak orang gila semua di luar sana. B2 sama Debbie bahas Bunda Reda kemarin. Ihui. Iya, semalam sore. Iya Kak semalam sore, Reda. semalam sore. Ada impact nggak tuh? Banyak Semalam info nih sore. dapat Rudi sang debitur dari debitur. Gue jadi inget debitur. Bikin dulu 1 triliun teman-teman. Kalau kalian Bebe lagi stres dulu dia. siapa siapa itu yang apologetic Sambil tap-tap yuk. yang Olahraga jari. Siedis. si Edis ya? Si Edis ya. Kak, gimana nggak si B2 itu stres? Soalnya temannya orang stres semua lah jadi ya. Kok kita di sini suka cita, ketawa, lucu-lucu, ya Coba. kan? Si Rudi Skarot malah. Tadi Pak Bom lewat komal aku Kak. Gara-gara aku sama Pak RH lagi nyanyi. Dia lewat. Biasanya kan kalau lewat kan ada Pak Bom gitu. Sekarang enggak. Kasihan Kak. Bener Kak. Lagi kayak mau itu gimana sih tuh dia ngarep koin kali ya. Kasihan. Kan tuh Pak Bom bertobat dong. Biar kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Bom. Iya, jadi kenapa gitu? Bukan pertanggungjawabkan dulu itu, gitu loh, ya. Kenapa dari awal dia nyerang-nyerangnya itu seperti orang sinting, terus habis itu dia bergabung dengan Kadrun, duduk bareng bersama dengan si Ripe, iya kan? Wah, senyum-senyum, si Raja Debat di kick, si siapa namanya, Bro RBN juga di kick, coba. Tanggung jawab dulu itu. Jangan, oh itu kak kalian kira, oh sudah, ya, yang berlalu. Oh tidak bisa begitu. Enak aja lu. Oh nggak bisa seperti itu. Nggak boleh. Ya, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Itu kata dunia. Apalagi kata si herder. Hah? Apa kata dunia? Ya tapi harus dilihat buahnya, jangan hanya minta maaf kayak gitu, enak aja. Nggak usah harus naik ke room siapa itu si apologi terkenal itu yang di luar yang di Mamarika itu. Nggak tahu aku siapa namanya itu. Nggak harus ke sana. Si dua Jabar. Kak, kalau aku lihat kayak dulu ya, sebelum kenal kakak, Kak Reda sama DB itu hampir mirip karakternya, frekuensinya. Serius, tunggu dulu. Kayak aktivis gitu loh berdua. Cuman aku lihat kan dua-duanya ke positive thinking lah ya. Tapi kesini-sini aku lihat kakak itu kan lebih apa namanya, gimana sama-sama menjaga Kristen. Cuman yang satu lagi baik juga. Cuman kesini-sini kan ternyata kan dia pembohong, dia pengkhianat. Ya hancur lah dia. Padahal sebenarnya dia bagus kalau menurut aku ya. Dua-duanya bagus Kak Reda. Cuman Kak Reda itu kan garisnya lurus jalannya. Lurus, nggak belok. Kalau dia lurus nangkring ke sana ke kanan langsung nyungsep. Ya Cuman itu. dua-duanya berani. Iya, maksudnya Keren sebenarnya kalau bergabung jadi satu. betul.
Cuman kan yang saya apa namanya sangat kecewa itu jangan sekarang ini kalau kita bahas itu si Bom si pendeta itu kok dia kepanasan gitu loh. Dilihat dong trik record Iya. itu yang lalu-lalu dulu gitu loh. Si Bom inilah semua yang menjadi memperkeruh suasana. Jangan kalau saya bahas sekarang saya gigit ya kan, saya cabik-cabik itu si pendeta palsu itu. Jangan itu yang dibahas sekarang. Itu derita si Bom. Gimana sih? Makin jadi bom-bomnya. Padahal kita kemarin ya masih ngejagain dia ya. Masih bener-bener kayak ngormatin dia, Pak. Jujur aja Pak, kemana Pak? Kita mau nge-backup Bapak juga supaya Bapak nggak ikut-ikutan terjerumus. Malah dia nyerang-nyerang. Makin jadi. Gigit Kak. Nah, ini lagi apalagi nanti sudah detektif sudah ini kan kakak nangit oke iya nangit pehubain tenanglah kalian itu di bawah apalagi nanti si detektif kalau sudah ke TKP teman-teman aduh Iya, hati-hati. kalian dengarlah kalian listening to hearinglah nanti semua Haben gehört über die Tapi Kak Reda, ya. Jadi makin kesini kita memang puji Tuhan lah, makin terlihat, makin kita bedakan mana yang memang betul-betul Iya, tulus, makin kelihatan. berapologet, mana yang memang orientasinya memang duit dan pansos gitu kan. Makin kelihatan. Ya puji Tuhan lah. Ada Komal ini Kak. Teruskan Kak. iya makanya jadi tolong di tap teman-teman ya diisi absen ya posting ulang supaya FYP terus ini roomnya teman-teman ya karena ini room apa katanya penghujat ya ketua herder ya aduh gua bingung deh Ini room kita bikin dulu eksekusi, Kak. Kak. Room eksekusi apologet pansos. Ya, Bilang, kan? kawan-kawan yang di bawah yang 260 mata memandang ya kalau Jadi, kalian kan- temukan tadi komal-komal Bang BAB, Bang Syair Berdarah, Bang RBN dan yang sejenis-jenis mereka lah, Bang CP dan lain-lain itu dukung. yes Kalau Bang ini sudah pasti. Iya, aku sendiri juga udah pasti. iya Iya. makanya tap dulu teman-teman kalian kalahin dulu itu siapa itu apologet yang di Amerika itu katanya MM-an katanya tap layarnya kalian kalahin dulu siapa itu nggak kenal gua coba bingung gua masa itu jadi si Anthony itu udah semangat 45 lah kan ya namanya juga dia kan masih itu masih RT 6 dia apa bro bintang Rusuh banget Saya di bintang saya di ngapain TV sih? maksud Kakak. Yang MM itu tadi. Hah? Apa? 2M. Apa deh? Si Edis TV itu yang Kakak bilang ya, mau kita imbangi. Iya, masa kita kalah? Oh iya, Tap layar. tap teman-teman. Coba Satir aja ya, satir ya. sampai mau di itu loh sama si Kiai Murtad. Iya ya. Berarti Kak. Kiai Murtad mah nggak mau. Kiai Murtad itu Kareda, tuh Kareda. dia itu satu kampung sama Abi Ibrahim. Nggak mau dia masuk di bulan, nggak mau. Salah. Lanjut, Bro Bintang. Berarti kan yang mau membuat apa tadi? Yang dibilang Muhammad Hashim kemarin tuh. Kubu-kubu itu kan ya memang mereka sendiri loh. Betul. Kan iya, jadi benar. terbongkar kan. Bongkar kan? Jadi terbongkar. Jadi tolong yang di bawah ya. Iya kan. Yang membuat kubu-kubu itu mereka tuh, Bu Dewi Bulan, ya kan. Mereka yang mau bikin kubu-kubu. Seolah-olah mereka yang bisa kendalikan masalah ini. Enggak. Yang Iya. bisa kendalikan masalah ini hanya
hati nurani yang bersih, yang bisa melihat mana yang tulus, mana yang pansos, gitu ya teman-teman ya. Jadi dukung terus Komal kita ini sampai apologet yang memang mencari pansos itu gerah dan tidak punya viewers lagi, sehingga dia harus bertobat dan harus menyesali perbuatannya. Demikian Kak, aku mau menghadiri undangan teman Kak, memasuki rumah malam ini. Jadi udah ditelepon. Oh, oke. Oh, pantasan dari tadi kembang tutup Iya, gerusuk-gerusuk. gerusuk-gerusuk. Iya, Oh. betul. Ya. Oke, berbintang. Lagi nggak, Babe Putih? Jadi teman-teman, Oke. Dari telepon ini terus. mana Ya, hati-hati ya. Pak Sabto, silakan. Pak Sabto, Pak Putih. shalom. Ya. Salam, salam. Iya. Terima kasih, luar biasa. Oke ya Kak, Ah, aku turun ya Kak. ini apa? Laporan Aduh, kami Hadir Fans Club cabang Pondok aku Gede. turun ya Kak ya. Aku turun. Oke. Aku turun Kak Reda, Pin, Bang Roti Hidup, Iya, iya. Kak Kipas, Oppo, Ken, Thank you, bro. Daliman. Take care. Shalom. Shalom. Ya. Lanjut. Oke, salam. Kami dari cabang fan herder Pondok Gede buat arak-arakan pagi. Arak-arakan pagi kami itu ada di mana tempat-tempat hijau. Kami berjalan berdoa mengagungkan nama Tuhan lewat pujian, lewat sejalan dari Pondok Gede sampai ke Lubang Buaya, pasar, pokoknya membuat beribu-ribu orang memandang dengan kegiatan kami karena bingung tuh kok ini Natal kami doa doling, dan kami senang, terasa luar biasa berkemenangan karena kami ada di kantong-kantong kelompok hijau, tapi mereka tidak ada satupun yang menyatakan untuk antipati atau mencibir. Makanya kami sudah menganulir bahwa tanggal 25 adalah hari mu'alaf. Itu nonsen alias bodong. Justru di tanggal 27 adalah hari di mana orang-orang Kedar, Lebayot menyuarakan dan memuji Mantap. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Ini real. Tentu Mama Sanggul kok baru ketemu jumpa tadi. Iya, Dan tadi pagi. dan kita lakukan sesuai dengan arahan Roh Kudus. Jadi semua termasuk terima kasih. Saya bilang kemarin kami dapat donasi dari sampean, kami belajar untuk taat dan setia tabur untuk pelayanan. Uang itu kami pakai tapi bukan untuk beli mobil, beli cenderamata atau beli sesuatu yang mungkin memvalidasi bahwa kami kaya, tidak. Tapi justru dengan uang itu kami gunakan untuk sarana dan prasarana untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dapat sekali Tuhan seperti bicara toh, karena saya banyak sekali orang-orang tiba-tiba memberkati, tapi buat apa Tuhan? Buat taburan. Ya. Jadi saya ketika saya nabur itu ada rasa sukacita dan nggak merasa kami bangga, tapi merasa seperti gaya hidup. Iya. Seperti gaya hidup. Makanya terima kasih untuk semua yang sudah ikut ambil bagian. Kalau Pak Putih ada itu, Pak Putih tahu siapa saya pribadi, tapi dia tahu apa yang bagian bahwa kita adalah orang yang nggak sembarangan menyampaikan sebuah kebenaran dengan tonil atau dengan gaya Pinocchio. Mereka pelawak,
Mereka hanya mengumpulkan donasi untuk dirinya dikenal, tapi Tuhan ada di belakang meja mereka. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Saya mau nggundulin namanya Bom Bom. Mudah-mudahan dia dengar hari ini. Bom Bom ternyata kurang ajar. Saya ketemu dengan, saya bilang tadi Mama Sanggul ini ada Lucy Daiva. Langsung, oh dia maling itu. Jadi donasi semua yang orang-orang kena undang-undang IT, bukan undang-undang ini loh, undang-undang IT. Mereka Bom-Bom langsung buat sebuah keputusan secara sepihak untuk ngumpulin donasi, dan tidak pernah ada donasi yang mengalir ke pihak atau orang tersebut. Dan ini didengar banyak orang tadi, sehingga saya bilang gini, kita lawan seperti ini. Sudahi, bukan kami iri, tapi kami harus memberi dia supaya hidup dia lebih baik daripada kami biarkan. Kenapa? Ini kejahatan dan meracuni, karena dia bergaul atas nama Tuhan Yesus dan nyebut bahwa dia pembela iman. Ternyata bahasa orang Betawi, kupret alias kampret. Ini saya bilang tadi, Lucy masuk nanti di komalnya Reda, sampaikan, karena banyak sekali dulu Yusuf Manabulu juga dikumpulin donasinya, enggak, justru benar. Nanti mungkin dari Lucy Daiva kalau ada waktu dia bisa mampir di Rumit, dia sampaikan kita loh yang datang ke Bandung, ke Ciamis dengan pertolongan Tuhan dengan cara-cara yang sederhana. Ternyata benar, mereka ini kejahatannya lebih parah daripada mengeksploitasi anak-anak untuk ngemis, tapi ini mengeksploitasi seorang penginjil untuk dapatkan uang, dan uangnya untuk kekayaan mereka. Ini bahaya, lebih bahaya, karena mereka adalah racun berjubah, tapi adalah Yudas gaya baru. Mereka, nah ini yang tadi makanya saya bilang, Mama Sanggul tadi lihat, inilah pergerakan kami terobos di pasar, gak ada kata-kata kami diem dan malu-malu. Saya bilang Yesus Tuhan, dan mereka haji semua, kan dekat pondok haji tuh. Jadi bukan saya mau bilang saya top, tapi Tuhan lagi keren, Tuhan Yesus lagi keren, tapi orang-orang yang kita samakan Tuhan, karena di Yeskel mereka lah orang-orang yang akan tersingkir karena mereka menjinai sebuah kebenaran. Bahaya kalau baca. Makanya mereka hanya baca surat yang hanya untuk orang lain, nggak baca untuk dirinya. Betul. Mereka merasa dirinya is okay, bijaksana, memvalidasi bahwa dia adalah orang yang paling nomor satu masuk surga dan dia punya kunci surga. Makanya kalau benar-benar dia, cobalah kita buru-buru beli peti supaya dia cepat ke surga dulu, terus dia balik lagi, begitu. Nah ini kami udah bukan marah-marah ya, tapi benar, saya bergeming sudah lama melihat situasi kondisi yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang atas namakan apologet, debater, penginjil yang hanya nongkrong 24 jam, dari pagi ketemu sore, ketemu maghrib, ketemu pagi lagi, kapan beraknya dan kapan mandinya saya nggak tahu. Yang jelas kalau ketemu pasti bau. Kenapa? Karena satu hari kayak Bom-Bom, satu hari dia tuh pantatnya gede gendut, itu nggak berak aja, bau tinja, bau. Jadi kenapa dia, ya kan? Ini terus terang, kami ini orang lapangan, kami keringetan aja pasti bau, apalagi mereka 1 kali 24 jam, ya kan? Itu bau ngeri. Kambing Garut. Nah, makanya teruskan. Saya bilang sama Lucy, kami ada kelompok namanya herder. Oh iya, herder itu menggonggong, menyeru, Mengendus. gigit, mengendus, menjaga Tuhan. Anjing lebih mulia daripada orang-orang yang mengaku Tuhan, karena anjing itu adalah kalau kita kiakan, dia adalah
keset atau dia adalah pelayan yang setia kepada Tuhannya. Jadi herder melayani bukan karena marah dengan mereka, tapi marah atas nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya keren, tapi si gedubrak dabrek yang atas namakan mereka adalah penjahat-penjahat uang. Jadi tetap kalau bahasa kami gedubrak, habisin, dan kita bilang selesai. Kenapa? Kami pendoa khusus, jadi kami bukan ngancem. Hitungan berapa dia akan membuat kondisi dipermalukan. Saya pernah sama Yusuf Manabulu sebelum bertobat, sekarang di Australia. Nah, nanti ada Kak Lucy, ada teman-teman kami, Kosim, semua mereka tuh apa ya? Mereka di lapangan. Kosim juga pernah ditangkap di ini, seolah-olah ada apologet atau ada ini, mereka langsung BCA atas nama gendut si bom. Saya ngomong terus terang, makanya ini kan saya pernah ketemu Pak Sato nih, kok gini? Ya, saya tadi jelas mewakili Kak Lucy karena Mas, dia jahat, duitnya Kak Aceh 5 juta diambil, dan hari itu dia dihubungin susah. Berarti itu baru 1 orang, belum lagi dia punya kenalan orang-orang yang ada di Amerika, di Eropa, bahkan di seluruh Indonesia, mengatasnamakan. Makanya dia bilang nanti DM-an. Nah, ini yang bahaya. Nggak masalah, tapi jangan mengkait-kaitkan atas nama semua orang-orang yang menginjil. Kami merasa mulai turun gunung untuk menyapu bersih kerikil-kerikil atau paku-paku yang suka ngembosin atau ngempesin orang-orang yang menginjili, termasuk B2 tadi. Banyak yang saya kenal. Saya kalau gini Kak Reda, kenal orang ini cukup sekilas. Termasuk siapa tuh? Yang namanya perempuan itu yang Cina. Apa tuh? Jaya, Lina, Stempo. Saya pikir keren, pada waktu dia sekutip ngomong, langsung saya bilang ini orang nggak berhikmat. Donasinya selalu minta apa? Minta Injil apa Bu ini. Jadi ya keren teman-teman di sini. Nanti kami juga sama Lucy tadi juga ngomong, ayo kita nanti bersatu ketemu Mama Sanggul. Kita akan buat room khusus atau channel khusus yang bergabung untuk menyuarakan sudai mereka. Karena banyak mereka nakal sama para penginjil. Mereka seolah-olah teraniaya kami. Kami nggak pernah teraniaya. Kami nggak pernah terdesak. Kami tidak pernah terkalahkan. Kami tidak pernah merasa diri kami jatuh di dalam tekanan. Karena firman Tuhan Roma 10 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa yang mau lawan? Yes. Hanya kejahatan dan kebodohan dan kebohongan yang akan membuat orang tersebut menjadi tertulak atau mereka terkutuk. Saya real, makanya tadi cerita tentang tempat yang kami lakukan itu sampai banyak orang, kenapa OS? Saya dipanggilnya OS, Om Sabto, atau kalau anak kecil Opa. Tapi kalau lain-lain, jadi nama saya akrabnya OS. Jadi semua orang-orang NU tadi juga hadir, terus orang-orang Muhammadiyah, mereka jauh dan mereka bantu. Tapi real sama Mama Sanggul tuh, karena memang kan kami tidak boleh diekspos. Tadi ada miskomunikasi karena nggak perlu diekspos seperti gaya-gaya, cukup kita nanti siarkan atau berita karena kita mau memenangkan sebuah pertandingan dengan kemenangan yang 150%. Karena orang dan berapa orang udah siap. Makanya nanti teman-teman yang ada di Eropa, kalau di Indonesia, siap kalian untuk menjadi saksi. Orang-orang tersebut akan dibaptis, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saya kalau ngomong gini ada Pak Pute, Pak Pute seneng. Memang kalau Pak Pute nggak ragu, karena memang real.
ya kan, real kami. Jadi tidak ada eh, peralihan atau bayangan yang ada. Tapi memang Pak Pute, saya ngomong ini menjadi sebuah problem buat kami-kami yang ada di lapangan. Jadi kami bukan karena iri Pak Pute atau karena kami marah, tapi kenapa dia selalu melakukan ini, yang harus siapa yang mau berhentiin? Ternyata di dunia ini ada namanya ketua herder yang turun dari Jerman untuk di tengah sendiri. Herdernya, anjingnya ada anjing kampung doang, gonggong tapi kabur. Tapi kalau herder menerkam. Kami juga herder, tapi herder kami belum makan daging yang keren, baru makan lebaran. Tapi keren. Itu ungkapan kami. Saya percaya nanti Pak Pute kita ketemu ya di Jakarta, ketemu semua orang, kita duduk bersama. Ini loh kami, kamu siapa? Ya kan, ternyata data semua kami punya rangkuman mereka orang-orang jahat untuk mengkolek teman-teman yang harusnya mereka tolong, tapi mereka eksploitasi seolah-olah mereka orang yang teraniaya. Padahal Tuhan katakan ini adalah penggenapan firman. Nah, Muhammad Yusuf dulu juga seperti itu. Dia orang yang sangat dikenal pada waktu masuk penjara, gak ada satupun datang, termasuk Kang Maman. Jadi mereka hanya namanya digandang-gandang, kita prihatin sama seperti anak Batak, ini, terus kita kumpulin donasi, ternyata lewat warung kopi. Ngeri. Jadi tetap masih ada herder, tetap masih ada orang-orang yang setia untuk bicara kebenaran. Kami menginjil pakai sendal jepit atau kami kepanasan dan kehujanan, yang penting nama Yesus dipermuliakan. Jadi saya percaya, apalagi tadi kita mau ketemu ya kan, beberapa orang di Jakarta, termasuk teman-teman yang ada di luar negeri. Ayo kita menyatukan visi bahwa yang dipermuliakan bukan dogma, doktrin, pret. Yang ada adalah Yesus dan Injil yang absolut, ya kan. Jadi kok bersamaan ya, yang orang-orang yang dulu saya list untuk saya tidak masuk Komal, itu ternyata ketua herder udah menggonggong duluan. Saya terlambat. Habisnya mau masuk di mana? Saya lihat Komalnya pada kayak Cinderella, kayak Pinocchio. Ternyata pada waktu saya ini ada pendekar dari langit biru nih, ya kan, mencuap-cuap. Wah, ini ada apa? Ternyata ada sebuah keberanian yang menyatakan untuk dinyatakan, seperti Yeremia. Yeremia adalah nabi, bahkan mereka khotbah atau menyampaikan, mereka nggak ada yang pernah dengar. Tapi apa yang terjadi? Ada Yerusalem, karena apa yang dikatakan oleh Yeremia itu akan tergenapi ketika lewat waktu dan tahun. Jadi semangat teman-teman, dukung Reda, ketua herder yang berpusat internasional yang ada di Jerman, nanti berseberangan di ini dekat kantor cabang PBB, ya kan? Saya di situ tukang sapunya, nggak apa-apa, yang penting gonggong. Oke. Ada Pak Putre, salam Pak Putre. Wassalam alaikum. Makasih ya. Lagi di Gua Hiro. Babe udah aman belum itunya, sinyalnya, Be? Sudah Apa, ini. masih? Tadi kredit. Sudah numpang di di sinyalnya teman-teman off-road. Teman-teman off-road. Oke. Ada sinyal, ada charger. Waduh, hebat sekali nih teman-teman off-road, tapi tidak mau diekspos. Saya lagi bertengkar sama mereka. Karena seperti yang disampaikan tadi sama Pak Sabto, kami ini laki-laki yang tidak pernah terdata,
yang tidak pernah terlambat datang untuk menginfokan bulan tidak pernah dibelah oleh Zakarianya Muhammad Ciku. Ya. Jadi bahaya nih, Zakarianya Muhammad Ciku ternyata yang membelah bulan. Makanya pengikutnya jadi bulan-bulanan.